wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa nikmat iman dan juga nikmat kesehatan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi kelompok saya yang berjudul Sasaran Penyuluhan Agama Islam. Pertama, apa yang dimaksud dengan penyuluhan agama Islam? Nah, penyuluhan agama Islam diartikan sebagai segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan rohaniah dalam lingkungan hidupnya. Penyuluhan agama terbagi menjadi beberapa macam, antara lainnya penyuluhan agama fungsional. Penyuluhan agama fungsional adalah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan masyarakat yang melalui bahasa agama. Selanjutnya disebutkan bahwa penyuluhan agama adalah bimbingan umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, ada karakteristik sasaran penyuluhan secara individu, kelompok, dan masyarakat. Penyuluhan agama Islam merupakan bagian dari kegiatan dakwah yang bertujuan untuk membina umat agar mampu menjalani kehidupan berdasarkan ajaran Islam. Penyuluhan yang efektif adalah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi objek dakwah, baik secara individu, kelompok, maupun masyarakat luas. Penyuluhan agama Islam bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan juga pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sasaran penyuluhan dapat dibagi menjadi individu, kelompok, dan masyarakat, masing-masing dengan karakteristik yang berbeda-beda. Pertama, ada individu. Individu adalah mereka yang memiliki kebutuhan khusus dalam memahami ajaran Islam, seperti seseorang mualaf yang baru mengenal Islam dan memerlukan bimbingan fungsional. Pendekatan yang digunakan harus lebih intensif dan disesuaikan dengan kebutuhan individu tersebut. Yang kedua adalah kelompok, terdiri dari beberapa individu yang memiliki kesamaan tertentu, seperti usia, profesi, atau komunitas. Penyuluhan kelompok biasanya dilakukan melalui diskusi, kajian rutin, atau pelatihan bersama. Contohnya itu seperti kelompok remaja masjid yang mengikuti kajian keislaman secara berkala untuk memperdalam pemahaman agama. Nah, selanjutnya ada masyarakat sebagai sasaran yang lebih luas yang mencakup berbagai latar belakang sosial dan budaya. Penyuluhan dilakukan melalui media massa, kegiatan sosial, atau program komunitas. Contohnya itu seperti kampanye keagamaan melalui televisi atau media sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kolektif dan praktik keagamaan. Penyuluhan harus disesuaikan dengan karakteristik sasaran agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan memberikan dampak positif dalam kehidupan mereka. Yang ketiga ada segmentasi sasaran penyuluhan agama berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, dan latar belakang sosial budaya. Segmentasi sasaran adalah proses membagi target audiens menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik tertentu. Dalam komunikasi segmentasi, sasaran dapat membantu meningkatkan efektivitas pesan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Segmentasi sasaran penyuluhan agama Islam didasarkan pada beberapa faktor utama, yaitu usia, jenis kelamin, pendidikan, dan latar belakang sosial budaya. Setiap faktor ini mempengaruhi pendekatan yang digunakan dalam penyuluhan agar pesan dapat diterima baik oleh target sasaran. Yang pertama ada faktor usia. Faktor usia menentukan cara penyampaian materi anak-anak, membutuhkan pendekatan yang lebih visual dan interaktif, seperti cerita atau permainan edukatif
Remaja lebih efektif dengan diskusi dan kajian relevan dengan kehidupan mereka, sementara orang dewasa dan lansia lebih cocok dengan pendekatan relatif dan berbasis pengalaman. Nah, yang kedua itu ada jenis kelamin. Jenis kelamin yang berpengaruh dalam penyuluhan, laki-laki dan perempuan memiliki peran sosial yang berbeda dalam masyarakat sehingga materi penyuluhan sering disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mereka. Misalnya, penyuluhan bagi perempuan bisa lebih menekankan aspek keluarga dan pendidikan anak, sementara bagi laki-laki biasa lebih berfokus pada kepemimpinan dan tanggung jawab sosial. Nah, yang ketiga itu ada pendidikan. Pendidikan mempengaruhi tingkat pemahaman terhadap materi penyuluhan. Masyarakat dengan pendidikan tinggi lebih mudah menerima konsep yang kompleks dan analitis. Sementara dengan pendidikan rendah menentukan pendekatan yang lebih sederhana dan aplikatif, seperti contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat itu ada latar belakang sosial dan budaya. Latar belakang sosial dan budaya menentukan nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat. Penyuluhan di daerah perkotaan mungkin lebih terbuka terhadap diskusi dan inovasi. Sementara kalau di daerah pedesaan, pendekatan yang lebih tradisional dan berbasis komunitas itu lebih efektif. Selain itu, budaya lokal yang mempengaruhi cara penyampaian pesan agar lebih relevan dan diterima oleh masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penyuluhan harus mempertimbangkan semua faktor ini agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan memberikan dampak positif dalam kehidupan masyarakat. Sekian, hanya itu saja yang bisa saya dapat paparkan. Selebihnya saya mohon maaf jika ada kata saya yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.